Mari sekali lagi kita buka di kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 10 saja kita baca. Injil Lukas pasal 16 ayat 10, kita baca satu ayat saja, ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara kecil. Firman Tuhan pada pagi hari ini bersabda kepada kita, jadilah hamba yang setia. Hamba yang setia. Jadi jadilah hamba yang setia. Sebagai zhongxing de pu dan. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur sebelum kami menerima firman-Mu. Kami sekali lagi berdoa untuk Indonesia yang kami lahir, yang kami besar di negara Indonesia. Dan kemerdekaan Indonesia pada hari ini di Indonesia, Tuhan. Kami hanya berdoa untuk negara Indonesia supaya bangsa Indonesia terus diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Supaya banyak bangsa Indonesia satu persatu kembali pada Tuhan, kembali ke kerajaan Tuhan melalui Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami datang sekali lagi ya Tuhan ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bila Tuhan mempersiapkan hati kami, sucikan hati kami dengan darah-Mu termasuk hamba-Mu. Firman Tuhan yang kudus, yang berkuasa, yang hidup kekal selama-lamanya, boleh tersimpan di dalam hati kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang lemah ini, bersabda kepada setiap kami bagi hamba-Mu juga. Dalam nama Yesus, hamba menaikkan doa ini. Amin. Yesus Kristus, firman Tuhan bersabda kepada kita. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan satu perbedaan, Yesus Kristus sebagai Raja dan Raja, Tuhan dan Tuhan, dengan raja-raja yang di dalam dunia ini. Satu totally berbeda. Perbedaan nanti kita akan lihat selanjutnya. Raja-raja di dalam dunia ataupun pemimpin-pemimpin sampai sekarang di negara-negara di dalam dunia ini. Berbeda dengan Tuhan Yesus, Raja, dia Raja, Tuhan, dia Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Yesus Kristus sebagai Raja, dia Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan firman Tuhan yang pertama bersabda kepada kita di Filipi pasal 2 ayat 7. Demikian bunyinya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus sebagai Raja, dia Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan pencipta semesta alam. Dan firman Tuhan bersabda kepada kita dari Filipi pasal 2 ayat 7. Dia mengosongkan dirinya. Menjadi rupa sebagai hamba di dalam dunia ini. Satu total berbeda dengan raja-raja yang dalam dunia atau pemimpin-pemimpin dalam dunia ini. Pemimpin-pemimpin dalam dunia ini ataupun raja-raja dalam dunia ini, mereka bukan hamba. Mereka raja. Mereka pemimpin negara. Tapi Yesus, firman Tuhan berkata, hamba. Bukan raja dari raja. Bukan Tuhan dari Tuhan. Sebagai hamba. Ini yang pertama firman Tuhan bersabda kepada kita. Siapakah Tuhan Yesus? Raja Tuhan saya. Dan bagaimana hidupnya di dalam dunia. Jadi hamba. Hamba. Pencipta semesta alam.
datang ke dalam dunia ini merupakan sebagai hamba. Kalau kita bilang budak sama Tuhan, Yesus sebagai budak begitu datang ke dalam dunia, bukan Tuhan. Dia hamba. Ini yang pertama firman Tuhan bersabda kepada kita. Yang kedua, Yesus sebagai Raja, dia sebagai Raja, Tuhan dia sebagai Tuhan datang ke dalam dunia ini. Firman Tuhan yang kedua bersabda kepada kita. Injil Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini satu total berbeda. Raja di atas raja, Tuhan di atas Tuhan, pencipta semesta alam, datang ke dalam dunia ini. Bukan dilayani, melainkan melayani. Jadi hamba melayani dunia. Bukan dunia melayani. Pada umumnya hari ini, raja-raja di dalam dunia atau pemimpin-pemimpin negara dalam dunia ini dilayani. Kemanapun dilayani. Tapi Kristus Yesus disebut Raja di atas Raja, Tuhan di atas Tuhan. Bukan dilayani, melainkan melayani. Lihat, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Datang melayani dunia. Orang-orang berdosa dia melayani. Cuci kaki orang-orang berdosa, murid-muridnya, dia melayani. Bukan orang berdosa melayani Tuhan Raja Tuhan, Raja Tuhan. Tidak. Sebaliknya. Sebaliknya. Begitu sampai Raja Tuhan di dalam dunia ini. Pernahkah kita lihat di dunia Tuhan, bos, cuci kaki hambanya atau pelayanannya? Tidak. Sebaliknya. Kalau kita lihat di zaman di Tiongkok, zaman dulu kerajaan, cuci kaki, siapa yang cuci kaki? Raja cuci kaki hambanya atau hambanya cuci kaki raja? Raja, kakinya biasa dicuci oleh hambanya. Tapi ini terbalik. Raja di atas raja, Tuhan di atas Tuhan, cuci kaki orang berdosa. Cuci kaki bagi ciptaannya. Pencipta. Cuci kaki kepada ciptaan. Sungguh lain dari yang lain. Yang harusnya ciptaan cuci kaki pencipta itu seharusnya. Hamba cuci kaki kepada tuannya itu seharusnya. Tapi ini terbalik. Terbalik sama sekali. Bukan hamba yang cuci kaki, dicuci kakinya oleh tuannya, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja Tuhan di atas segala Tuhan, datang melayani. Dan kita lihat selanjutnya yang ketiga, firman Tuhan bersabda kepada kita, Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini betapa indah. Firman Tuhan bersabda kepada kita. Yesus Kristus, Raja-Raja, Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan dilayani oleh ciptaan, melainkan melayani ciptaan dan menebuskan nyawa, memberikan nyawanya, menebuskan
jiwa-jiwa orang-orang yang berdosa, ciptaan-ciptaan yang berdosa. Rela mengorbankan hidupnya, jiwanya, mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa manusia yang di dalam dunia ini. Sebagai hamba yang setia di dalam dunia. Raja jasa raja, Tuhan jasa Tuhan. Tapi supaya raja ini menjadi hamba yang setia. Setia sampai mati. Mengorbankan hidupnya. Mati di atas kayu salib. Untuk semua orang yang berdosa. Semua ciptaan-ciptaan yang berdosa di dalam dunia ini. Inilah disebut Raja di atas raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, firman Tuhan bersabda kepada kita di Lukas pasal 16 ayat 10 yang tadi kita baca. Barang siapa dalam perkara-perkara kecil ia setia, juga dalam perkara-perkara besar. Bahasa Mandarin berkata, 人在最小事上忠心，在大事上也忠心. Ini bicarakan yang keempat adalah hendaklah firman Tuhan bersabda kepada kita, jadilah hamba yang setia. Seperti Tuhan Yesus, Raja jasa Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Siapakah kita hari ini? Kita mau lihat diri kita sendiri. Sebagai ciptaan yang kecil seperti debu. Dan orang yang berdosa. Tuhan pencipta. Rela jadi hamba yang setia sampai mengorbankan nyawanya untuk dunia. Dan bagi kita bagaimana? Biar kita serupa Tuhan Yesus. Serupa Raja jasa Raja, Tuhan dan segala Tuhan Yesus. Jadi hamba yang setia. Hari ini kita datang ke dalam dunia ini. Kita seperti Tuhan, Raja jasa Raja, Tuhan jasa Tuhan datang ke dunia. Sama. Bagaimana Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Dan kita juga sama seperti dia. Dia serupakan hamba. Biar kita juga serupakan hamba. Hari ini kita bukan tuan. Kita bukan bos. Kita ada hamba dunia. Bukan bos dunia. Bukan tuan dunia. Seperti Yesus. Bukan raja dunia. Bukan tuan dunia, hamba dunia. Melayani dunia. Dan hari ini kita dalam dunia juga melayani dunia. Bukan dunia melayani kita. Seperti dunia melayani raja-raja, tuan-tuan. Bukan. Sebaliknya. Melayani dunia. Melayani orang-orang yang berdosa dalam dunia ini. Dan kita hari ini di dalam dunia jadi hamba yang setia seperti Tuhan Yesus melayani orang-orang yang berdosa di dalam dunia ini. Supaya satu persatu orang yang berdosa boleh kembali ke surga melalui pelayanan kita untuk dunia. Seperti Tuhan Yesus demikian. Yesus datang ke dalam dunia ini jadi hamba. Tujuannya adalah membawa orang berdosa kembali ke surga. Itu tujuannya. Hari ini kita diutus masuk ke dalam dunia ini juga sama seperti Yesus. Sebagai hamba yang setia. Melayani dunia supaya satu persatu orang-orang berdosa boleh kembali ke surga. Ini adalah
hidup kita hari ini. Ingat baik-baik. Kita hari ini adalah melayani dunia. Bukan dunia melayani kita. Seperti Yesus Kristus demikian. Dan kita kemanapun saja melayani orang-orang yang berdosa. Seperti Yesus, kemanapun saja di dunia dia melayani semua orang yang berdosa demikian. Dan yang kelima, firman Tuhan bersabda kepada kita di Matius pasal 25 ayat 21. Injil Matius 25 ayat 21 demikian bunyinya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam berbahagian tuanmu. Masuklah dan turutlah dalam berbahagian tuanmu. Berarti, jikalau kita hari ini selama di dalam dunia jadi hamba dunia yang setia. Dan apa hasilnya? Apa hasilnya? Yesus berkata, masuklah bersama-sama dengan saya menikmati sukacita bagi orang hamba yang baik, hamba yang setia. Hari ini kita tanya diri kita sendiri, apakah saya memang di hadapan Tuhan jadi hamba yang baik atau hamba yang setia? Janganlah kita satupun yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 25 jadi hamba yang jahat, hamba yang tidak setia. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari bersabda kepada kita, biarlah jadi hamba yang baik, hamba yang setia. Satu hari semua kita akan ketemu Yesus muka dengan muka. Waktu kita ketemu Yesus muka dengan muka di surga, saudara, kita mau dengar satu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan kepada diri kita. Apa yang Tuhan ucapkan kepada diri kita sebagai hamba. Di sini berkata, hambaku yang baik, hambaku yang setia. Ini yang kita mau dengar keluar dari mulut Raja di atas Raja, Tuhan di atas Tuhan, Tuhan pencipta semesta alam. Tuhan pencipta semesta alam. Mulutnya keluar perkataan yang pertama, hambaku yang baik, hambaku yang setia. Mari masuk ke dalam surga. Bersama-sama saya menikmati sukacita selama-lamanya. Ini yang kita dengar. Yang keluar dari mulut Tuhan pencipta semesta alam. Oleh sebab itu, jangan sampai di sini tuannya bicara kepada satu hambanya, engkau hamba yang jahat, hamba yang setia. Jangan ada satupun kita hari ini yang sudah dengar firman Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata waktu ketemu Tuhan, engkau hamba yang jahat, hamba yang tidak setia. Biar kita disebut, engkau adalah hamba yang baik, hamba yang setia. Dia masuk bersama-sama saya dalam surga, menikmati sukacita selama-lamanya. Biar ingat baik-baik, hari ini kita selama di dalam dunia ini, jadilah hamba yang baik, hamba yang setia di hadapan Tuhan, melayani dunia. Dan kita dipuji oleh Tuhan
waktu ketemu Tuhan. Muka dengan muka. Jikalau kita mau dipuji oleh Tuhan waktu ketemu Yesus di surga, muka dengan muka, perkataan yang pertama yang dikeluarkan oleh Tuhan atas diri kita sebagai pujian, kita bersyukur. Kita boleh bersama-sama dengan Tuhan menikmati sukacita di surga. Oleh sebab hari ini, hendaklah kita jadi hamba yang baik, hamba yang setia, melayani dunia oleh karena Kristus Yesus. Ini ada yang kelima. Yang keenam, firman Tuhan bersabda kepada kita di Wahyu pasal 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini luar biasa. Luar biasa, saudara, firman Tuhan bersabda kepada kita. Sangat-sangat indah jikalau kita rendahkan hati, mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Jadi hamba melayani dunia dengan setia sampai akhir hidup kita. Dan firman Tuhan berjanji, bersabda kepada kita, hamba yang setia sampai mati. Apakah aku akan mengaruniakan kepadanya mahkota kehidupan. Berarti mempunyai pahala di surga diberikan kepada hamba yang baik, hamba yang setia. Ini adalah luar biasa indah adanya. Hari ini jika kita sungguh jadi hamba yang baik dan setia di hadapan Tuhan, melayani dunia, melayani orang-orang yang berdosa, biarpun siapa dia, kalau dia bawa mereka kembali ke surga, dan kita kembali ke surga, kita dipuji oleh Tuhan. Bukan hanya dipuji dan diberikan mahkota kehidupan di atas kepala kita. Satu pahala yang mulia, pahala yang kekal diberikan oleh saudara dan saya selama dalam dunia ini. Jikalau kita sebagai hamba yang baik, hamba yang setia melayani dunia melalui Yesus Kristus. Biar Tuhan berkati firman-Nya. Mari kita masuk doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bersabda kepada kami. Yesus Kristus sebagai pencipta semesta alam, sebagai Raja di atas Raja, Tuhan di atas Tuhan, datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, dan merupakan sebagai hamba, yaitu menjadi hamba di dalam dunia ini. Bukan dilayani, mereka melayani dunia bagi setiap orang-orang berdosa. Tujuannya sehingga orang-orang berdosa boleh kembali ke surga. Oleh sebab datang ke dalam dunia jadi hamba yang setia. Mengorbankan hidupnya mati di atas kayu salib. Untuk menebus orang-orang berdosa boleh kembali ke surga. Demikian juga hari ini kami diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini. Seperti Kristus diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini. Jadi hamba dunia. Bukan dunia melayani kami. Kami melayani dunia. Melayani orang-orang yang berdosa di dalam dunia ini ya Tuhan. Supaya kami menjadi hamba yang baik. Hamba yang setia di mata Tuhan. Bisa membawa banyak jiwa-jiwa orang berdosa
kembali ke surga melalui Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan jikalau hari ini selama di dalam dunia kami jadi hamba yang baik, hamba setia melayani dunia, waktu kami ketemu Tuhan muka dengan muka, kami dipuji oleh Tuhan, hamba yang baik, hamba yang setia. Mari masuk ke dalam surga bersama dengan saya menikmati sukacita selama-lamanya. Kami bukan demikian dipuji oleh Tuhan dan diberikan mahkota kehidupan yang indah, yang mulia diberikan kepada kami sebagai hamba yang baik, hamba yang setia. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba menunaikan doa ini. Amin.